Hai Random People, jumpa lagi dengan saya Dani di Rapot Random People Talk Show. Hari ini, di episode kali ini, saya akan ngobrol dengan Sandi, yaitu salah seorang penggagas dari komunitas Kardus Minangkabau ya. Seperti apa sih aktivitas dari komunitas Kardus Minangkabau ini? Nah, sudah hadir ada Sandi di sebelah saya. Nanti kita akan tanya-tanya langsung sama Sandi. Apa tadi namanya? Sandi bintang pertama, Sandi bintang pertama ya? Pratama ya? Pratama. Berarti anak pertama ya? Iya, anak pertama. Oke. San, agak unik nih San, namanya komunitas Kardus Minangkabau. Iya. Bisa jelasin nggak San, kenapa dikasih namanya itu Kardus Minangkabau nih? Apa nih? Sebenarnya Kardus Minangkabau itu singkatan Bang. Singkatan dari Laskar Generasi Peduli Minangkabau. Jadi kan Kardus Minangkabau. Laskar. Laskarnya Laskar. Ya. Kardusnya? Kardusnya Generasi Peduli Du. Oh, Du. Sosial Minangkabau. Oh, iya. Agak maksa juga. Iya. Kardus dan Laskar. Iya. Kira karyawan dusun apa bukan ya? Bukan. Oke, jadi Laskar Peduli. Laskar Generasi Peduli Sosial Minangkabau. Oke. Itu yang kasih nama siapa? Itu kami kan diskusi rapat itu dulu Bang, sebelum pembentukan ke komunitasnya. Iya. Jadi adalah mengusulkan salah satu pendiri juga kan. Tapi Minangkabau itu identitas dari Kota basisnya Padang. di Minangkabau. Nah, sejarah berdirinya itu tercipta dari Kardus Minangkabau tadi itu gimana San ceritanya San? Sejarah berdirinya itu dari tahun 2018. Awalnya 2018. Ya. Oke. 18 sekitar bulan Juli. Ada anak-anak, kecil. Anak-anak mana nih? Anak kecil. Anak terkena kecil. musibah. Oh, anak kecil anak kecil terkena musibah. Namanya Soki, mungkin Abang pernah dengar juga Soki. Itu lagi marak-maraknya di Minang, dengaran. Dia tuh komplikasi paru-paru nggak salah Bang. Oke. Jadi membutuhkan biaya yang sangat besar Bang. Jadi ada kakak-kakak ngumpulin rekan-rekan yang sama seumuran untuk membentuk mentori oleh abang-abang mahasiswa. Oke, abang-abang mahasiswa mau mentori. Iya. Sandi sendiri waktu itu masih? Itu belum berbentuk kelompok, belum bentuk komunitas Bang, masih perkumpulan biasa. Tongkrongan ini jadi. Iya. Tongkrongan main. Iya. Jadi situ kami berinisiatif melakukan penggalangan dana. Orang berapa tuh kira-kira waktu itu? Sekitar kurang lebih 15 orang Bang. 15 orang, oke. Iya. Akhirnya 15 orang berinisiatif untuk menggalang dana. Iya, menggalang dana. Jadi awalnya terbentuk itu dari situ? Iya, dari situ. Nah, selanjutnya terus gimana itu akhirnya? Kebetulan ini lagi juga Bang, Soki itu nggak selamat kan. Jadi disitulah tergeraknya Bang. Berarti bukan hanya Soki yang membutuhkan, banyak lah yang membutuhkan. Jadi kami komunitas Kardus Minangkabau tuh bergeraknya untuk penegakan pilar sosial Bang. Baik itu bencana, kecelakaan, menuntaskan kemiskinan. Pasti bukan hanya Soki korban satu-satunya Bang, dari kemiskinan. Tapi aku mau tanya dulu nih, dari latar belakang tadi, ini kan anak-anak masih muda-muda ya, waktu itu kamu SMA atau udah kuliah? SMA Bang. SMA ya, oke. Waktu itu masih anak-anak SMA tapi punya jiwa sosial tinggi dan kok bisa ketemu 15 orang ini punya jiwa sosial tinggi. Apa memang klik itu atau ada satu orang yang mencetuskan untuk membuat kita yuk nyumbang gitu? Itu kan dimentori awalnya dari abang-abang mahasiswa, abang-abang mahasiswa Universitas Muhatta juga Bang, kebetulan kan. Dia udah ada melakukan membuat kelompok gitu. Jadi karena masa kurang, dicarilah anak-anak muda yang bergerak gitu. Yang satu visi kan. Yang satu visi. Oke, akhirnya terbentuklah Kardus Minangkabau. Iya. Nah, akhirnya bisa tercetus nama Kardus Minangkabau tadi udah diceritakan. Tapi kapan tepatnya Kardus Minangkabau ini berdiri dan apakah ini sekedar sosial aja atau ada semacam organisasi atau apa gitu? Sekarang kami berbentuk LSM Bang, Lembaga Sosial Masyarakat. Kami kan
kebetulan masuk forum SDGs yang dibawa Kementerian Desa tentang penegakan 15 pilar sosial. Salah satu ada kemiskinan, penegakan penuntasan kemiskinan dan lain-lain hal yang tentang sosial. Jadi untuk di awalnya kami ada beberapa komunitas LSM yang tergabung dalam forum SDGs tuh, Bang. Jadi beberapa yang dipilih akan ikut kegiatannya. Kebetulan kami dipilih, Bang, untuk masuk forumnya. Oke. Oh, jadi resmi lah ini ya. Sekarang sudah resmi, Bang. Resmi. Dan Sandi sendiri sebagai Ketuanya, Bang. ketua. Jadi ketua itu ada organisasi juga dong. Berarti ada wakil ketua, ada bendahara. Ada. Untuk sekarang wakil ketua karena dulu adik kelas Sandi yang wakil ketuanya, Bang. Tapi sekarang karena dia udah tamat lah ibaratnya, udah balik ke kampung, dia kampungnya di Jambi. Jadi sekarang untuk posisi struktural di bawah itu masih ada perombakan baru lagi, Bang. Ini kan LSM ini ada tadi kalau misalnya ketua, apakah ketua ini dipilih dari ini atau nanti ada bisa perubahan juga nih, bisa suatu saat mungkin Sandi nggak jadi ketua lagi, bisa jadi ya. Regenerasi itu pasti ada. Ada regenerasi itu jadi ada. Nah, kalau sekarang setelah dari kasus Oki tadi, sekarang apa kegiatan-kegiatan dari Rumah Kardus Minangkabau? Iya. Kegiatannya tuh tentang kebencanaan, kan awal-awal ini marak-marak bencana gitu, Bang. Tuh kami ikut forum SDGs, kami buat perencanaan awalnya. Pas di forum SDGs tuh kami memaparkan apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Kami membuat program kerja, kami rencana akan membuat program kerja panti asuhan gitu, Bang. Jadi anak-anak yang rasanya butuh support, butuh dukungan. Kami bukan hanya memberi berupa bantuan baik uang atau sembako, tapi pemahaman, motivasi gitu. Itu pun tergantung targetnya di Kota Padang nih lah, Bang. Panti asuhan seluruh Kota Padang. Nah, itu dananya dapat dari mana? Menghimpun dana dari mana? Perencanaan awal kami dari proposal dulu, Bang. Dari proposal. Jadi kalau misalkan sudah terkumpul dari proposal ataupun kurang dari proposal, insya Allah kami penggalangan dana lagi, Bang. Baik online. Online. Karena sekarang lagi masih pandemi juga kan. Belum bisa secara luasa untuk bergerak. Jadi kami via online aja. Oke, tadi kan ada juga selain dana, ada juga tadi kayak semacam butuh motivasi atau apa tadi? Motivasi. Nah itu pembelajaran. Pembelajaran. Nah itu yang memberikan siapa? Ataukah memang ada ilmu khusus atau ada orang-orang khusus yang memberikan? Kami kan terhimpunnya oleh beberapa mahasiswa, Bang. Sekarang. Mahasiswa tuh basic public speaking tuh ada. Untuk memberikan motivasi itu ada, karena kami berjalan pun sudah lebih dari 3 tahun, Bang. Jadi sedikit banyaknya pengalaman di organisasi komunitas yang berhubungan dengan sosial pasti ada, Bang. Jadi kami sedikit banyaknya tahulah tentang masalah anak-anak yang kehilangan orang tuanya, yang trauma misalkan. Itu ada sendiri yang mana? Ada. Nah, jadi kalau bisa dibilang nih, selain menggalang dana, ada bidang-bidang lain. Tadi salah satunya yang tadi pemberian semacam motivasi, traumatik. Nah, ada lagi nggak yang selain itu? Maksudnya ada nggak? Misalnya selain ini ada kemiskinan, terus ada bidang-bidang atau semua yang sifatnya adalah butuh bantuan kita siap gitu? Sebenarnya basicnya sih gitu, Bang. Pokoknya kalau ada yang membutuhkan bantuan, baik itu tentang kebencanaan, penuntas kemiskinan, kami siap. Karena sesuai nama juga kan, Bang. Iya. Laskar Generasi Peduli Sosial kan. Jadi seluruh pilar sosial lah, Bang. Pokoknya seluruh pilar sosial apa aja tuh? Penegakan pilar sosial itu. Kita menghimpun, gini misalnya bukan menghimpun. Kalau kita tergerak untuk melakukan sesuatu aktivitas yang membantu gitu, apakah ini berdasarkan dirapatin atau misalnya tercetus begitu aja? Misal kayak ada tadi contoh kayak oki-oki yang lain gitu. Apakah setiap ada kegiatan, ada masalah-masalah yang timbul itu kita akan ikut serta? Atau kita perlu pilih dulu nggak? Kami dari konsep akar masalahnya dulu, Bang. Akar masalahnya di mana? Kalau akar masalahnya tentang yang berhubungan dengan material, pasti kita akan pilih-pilih dulu dari latar belakangnya, apa kejadiannya itu kita rapatin dulu. Nah, setelah itu kalau sudah terkonsep semua, baru kami bergerak. Kayak kami bisa buat pentas seni dulu kan. Gimana konsepnya untuk menggalang dana? Jadi ada pentas seni juga? Ada. Dana. Ada. Nah berarti sumber uangnya tadi selain proposal,
Juga terus pentas seni, online, ya, ada online. lagi Pentas seni, tapi pentas kalau seni. sekarang nih kalau untuk pentas seni Lagi sih nggak bisa? belum bisa Karena kan, lagi ini ya, karena Mas? lagi Lagi pandemi ya? pandemi, masih pandemi itu. Oke. Kalau anggota sendiri yang tercatat secara resmi itu ada berapa banyak tuh kira-kira? Kalau Sandi? dibilang secara resmi, atau ya karena ya yang mau ikut-ikut aja gitu atau gimana? yang tercatat secara resminya paling cuma pengurus bang, pengurus dari kardus. Ada berapa tuh kira-kira? Sekitar 20. Cuman yang aktifnya paling sekarang karena masih pandemi juga kan bang, masih banyak yang di luar kota juga, belum bisa kembali ke kota Padang. Nah, jadinya ya sekitar 5 orang yang aktif. Oh, tinggal 5 orang ya. Tapi yang mau ikut banyak Banyak Bang, ya. untuk Jadi kegiatan. ada Ya. kayak yang kalau perlu orang, ada beberapa orang yang bisa support juga ya. Iya. Kayak kami pun kerjasama dengan beberapa komunitas bang, komunitas yang ada di kota Padang lah. Komunitas yang sama nih. Ada yang bergerak di bidang sosial, ada yang bergerak sebagai penggiat alam dan lain-lain hal itu bang. Ada perasaan apa sih kita itu kalau misalnya bisa membantu orang itu? Atau ada motivasi apa untuk bantu orang? Sebenarnya sih bang, lebih ke kebanggaan tersendiri gitu bang, kepuasan secara batin bang. Kepuasan secara batin pasti ada. Terus karena dari dasarnya kita manusia yang sosial. Manusia itu adalah makhluk yang sosial. Jadi apapun itu menjadi tanggung jawab kita. San, kalau kamu sendiri pernah nggak San merasa ada hambatan nggak San selama membantu orang San? Atau secara tim lah, secara komunitas? Karena kan mungkin nggak semua orang itu ada yang mau dibantu ya San. Mungkin dia merasa, maaf ya mungkin kayak suatu penghinaan kok gue dibantu. Bisa atau ada nggak cerita-cerita begitu San? Kalau sejauh ini sih bang, terus seperti yang saya bilang tadi bang, kami lihat dari akar masalahnya dulu, backgroundnya apa, latar belakang dari masalahnya, kami lihat dulu. Kalau karena perencanaannya udah terkonsep dari awal, nggak ada kayak gitu bang. Sejauh ini nggak ada. Oh, sejauh ini nggak ada ya. Dan orang merasa welcome aja terima. Tapi suka duka internalnya ada bang. Internal kami gitu. Coba bisa cerita nggak? Gimana kira-kira suka dukanya tuh? Ya seperti kan kalau kita bilang manusia ini berbeda-beda karakternya bang. Tapi memang kami satu visi. Tapi kebanyakan pas perjalanan mau melakukan suatu kegiatan itu pasti akan banyak kendala ya bang, karena berbeda pikiran. Dari situlah kami mematangkan tuh dengan konsepnya gitu bang. Kami kumpulin dulu, kami rapat anggota dulu, baru kami matangkan konsep. Pas rapat anggota tuh lah bang, banyak lah. Tujuannya sama, cuman caranya berbeda. Cara ngatasinnya gimana tuh? Ya kita kan di rapat anggota itu kan yang mana yang terkonsep aja bang, yang terangkul gitu kan. Orang berbeda-beda, pandai-pandai kita merangkul aja bang. Tapi ada kisah unik nggak selama membantu orang itu? Kisah unik bang, selama membantu orang. Iya. Kalau entah membantu, entah cara cari uangnya, mungkin lagi cari kesulitan bantuan, mungkin ada cerita-cerita unik yang teman-teman pengen tahu juga. Ke penggalangan dana bang. Mayoritas bang, yang kalau kami lihat pribadi, yang bermobil, yang apa, lebih nggak punya jiwa sosial daripada ini saya pribadi bang. Soalnya saya udah nggak apa-apa kan, ini kan cerita kan, dari omset lah bang. Jadi di lapangan kayak gitu bang, kebanyakan kami lihat kan, malahan orang yang di bawah standar lah, rupanya bang, yang lebih punya jiwa sosial bang. Nah itu tadi makanya saya pengen tahu, ada nggak? Ini kan tadi kita kalau yang diberikan sumbangan kan tidak ada komplain, tapi pernah nggak waktu kita mau minta itu mungkin tanda kutip ada ya mungkin agak meremehkan atau melecehkan. Pernah nggak ada kejadian seperti itu? Kita nggak sebut nama atau instansi atau apa, kira-kira pernah nggak ada kejadian atau cerita seperti paling itu? Di awal-awal kami bergerak paling bang, soalnya belum terkonsep secara matang kan, belum ada media sosialnya gitu. Pasti ada pertanyaan dari beberapa masyarakat. Setiap kami meminta saluran bantuan, saya ini mana lembaga ini, dan itu pasti dipertanyakan. Cuma kalau untuk sekarang, untuk awal-awalnya paling bang yang banyak yang gitu. Jadi kayak sauki itulah. Orang nggak percaya gitu, takutnya uangnya takut disalahgunakan ya. Dan itu wajar, itu wajar. Cuman tuh ada rasa-rasa kecewa pasti ada kan bang. Iya. Kan. Kan kami sudah kadang kalau kami melakukan penggalangan dana untuk apa,
bilang kalau misalkan bapak dan ibu masih kurang percaya, bisa nanti pergi untuk melihat secara langsung gitu. Nah, kalau apa namanya dari orang tua teman-teman nih, kan nih rata-rata masih muda, masih SMA, mungkin kuliah. Nah, itu mendukung nggak kira-kira? Ada beberapa yang mendukung, ada yang enggak, Bang. Ada juga orang tua yang tidak mendukung? Ada, pasti ada. Nggak mendukungnya kenapa? Maksudnya dari segi apa dia nggak mendukungnya? Untuk anak-anak kan kelihatan jadi anak-anak yang baik lah jadinya ya. Tapi kan kalau kita komunitas sosial, Bang, kadang berjalannya waktu tuh nggak terencana gitu, Bang. Ada kadang dari pagi sampai malam kita nggak sadar, udah jam segini aja. Pasti ada kekhawatiran dari orang tua ya, Bang. Oh, itulah yang bikin kekhawatiran dari orang tuanya. Tapi itu nggak sampai menghambat untuk kegiatan kan ya? Kalau sejauh ini enggak, Bang. Kalau ada beberapa teman-teman penggerak lah, kalau yang susah meminta izin kepada orang tuanya, kami yang mengizinkan, meminta izin secara langsung, mencoba meminta izin secara langsung, Bang. Oke, kalau selain yang tadi Oki, kira-kira apa nih yang udah kita pernah dari komunitas pernah lakukan untuk apa namanya membantu lah, selain tadi Oki, apalagi nih yang kira-kira kita bukan riak ya, pengen tahu aja nih kira-kira apa, mungkin kayak sekarang ada Semeru atau apa. Kalau Semeru kami karena kurang masa sekarang, kami rencana mau bergerak secara via online aja, Bang. Dan kami pun kerja sama kayak sama, saya kebetulan Karang Taruna juga, Bang. Daerah Karang Taruna juga. Jadi karena Karang Taruna lebih bisa masuk ke lini dinas, ya kan, lebih mudah lah keluar kalau untuk proposal. Rencana itu teman karena sekarang tutup buku, Bang, akhir tahun kan, belum bisa untuk bergerak. Jadi kami via online aja baru, Bang. Kerjasama dengan beberapa komunitas, organisasi yang ada. Jadi dengan komunitas-komunitas lain sinergi untuk membantu. Nah, kalau dari apa namanya kamu sendiri nih punya tujuan apa nih dengan komunitas Kardus ini? Tujuan ini sih, Bang, itu penegakan pilar sosial aja, karena kebanyakan anak muda kan kurang rasa kurang pedulinya tuh masih banyak tuh, rasa apatisnya masih banyak. Jadi saya pribadi pengen pemuda itu memiliki jiwa sosial lah, Bang, gitu. Memang memiliki, tapi kadang tertutupnya karena ada masalah pribadi mungkin, atau apa. Pergaulan. Jadi, nah, kalau kamu sendiri ada nggak dari Kardus ini seperti ya kan, kalau nggak semua orang mungkin belum tahu Kardus Minangkabau tadi ya, ada nggak semacam ada gerakan untuk mengajak generasi muda di Padang? Rekrutmen. Ya mungkin rekrutmen atau mungkin semacam edukasi lah untuk teman-teman anak-anak muda ini karena kegiatan yang positif nih gitu. Paling kami mau rekrutmen di beberapa sekolah memberi edukasi gitu, Bang. Kalau yang berminat untuk masukkan soalnya kita organisasi sosial nggak boleh dengan paksaan kan, dengan edukasi kita tunjukkan program-program. Tapi itu tuh setelah mayoritasnya sekolah dibuka, Bang, udah offline gitu baru bisa. Gitu. Dan memang ada perencanaan, Bang, untuk rekrutmen. Dan ada perencanaan. Dan ada perencanaan. Tapi kalau kamu lihat sendiri anak muda ini, ya bukan anak, nggak usah anak, ya kita bicara anak muda aja. Anak muda ini tingkat kepeduliannya di Kota Padang ini tinggi atau rendah atau sedang atau mengkhawatirkan? Menurut kamu pribadi ya, kita nggak bicara secara data, tapi menurut pengamatan kamu sebagai orang yang bergerak di bidang sosial. Atau... Sedang, Bang, sedang, cuman di suatu waktu bisa tinggi dan suatu waktu bisa rendah, tergantung kondisinya. Kalau kayak pandemi ini tuh orang dipaksa untuk tidak peduli, Bang, karena orang ada masalahnya pribadi kan. Ya, gitu. Tapi orang kan kalau dilihat yang remaja sekarang tuh mungkin kayak kafe, tempat nongkrong tuh kan tetap ramai. Kalau tetap ramai gitu, Bang, itu kembali ke masalahnya pribadinya, Bang. Ya, mungkin lebih bagus kayak gitu. Kalau menurut Andi lebih bagus kita berbuat ke masyarakat lah, apalagi lagi pandemi kayak gini kan. Lebih baik kita tunjukkan eksistensi anak muda tuh bukan hanya tentang nongkrong, bukan hanya tentang ngobrol-ngobrol nggak jelas. Kita tunjukkan bahwa anak muda tuh gini loh, anak muda sebenarnya. Ya, setuju. Gitu. Nah, tapi memang ya
Ya makanya saya bilang tadi dari awal adalah anak muda itu kadang kan nggak terpikir untuk yang melakukan hal-hal yang tadi Sandi lakukan. Nah, tapi makanya saya heran juga Sandi masih muda tapi sudah menggagas suatu kegiatan yang menghimpun dana untuk kebutuhan sosial. Nah, itu. Nah, kalau Sandi ngelihat tadi kan ini berarti ya tergantung dari orangnya masing-masing ya Sandi. Ya. Tapi kalau Sandi sih mengajaknya supaya harusnya kita tunjukkan kalau masih muda itu punya potensi juga untuk Andi percaya setiap anak muda pasti ada potensinya. Cuman penggerak motornya itu sendiri yang masih sedikit lah bang. Jadi Andi pribadi ingin memotori anak muda supaya bisa bergerak. Itu bang. Kalau aku kilas balik lagi ke depan ya, San, kalau kamu sendiri apa yang membuat kamu kok mau melakukan itu San? Maksudnya ya kok kamu mau melakukan ini gitu loh San? Atau kamu punya pengalaman mungkin dulu orang tua ngajarin kamu atau apa? Kenapa tiba-tiba? Atau nggak tiba-tiba sih sebenarnya? Kenapa kok kamu nggak tiba-tiba juga ya? Kenapa kok buat komunitas tuh orang seperti itu? Ya latar belakang keluarga Andi bang. Pertama latar belakang keluarga. Mama udah ngajarin kan. Kalau selagi kita bisa membantu seseorang, kita harus bantu sepenuh hati kita gitu. Dan kemarin juga waktu di kelas 1 SMA bang, ada musibah lah di internal keluarga Andi, orang tua Andi bercerai kan. Di situlah tingkat kepedulian Andi timbul bang. Gitu. Jadi kamu belajar dari situ ya? Dari pengalaman itu bang. Jadi ini positif ya, ada orang yang maaf ya bercerai, tapi dia jadinya mungkin broken home. Kurang jadi tingkat kepeduliannya kepada masyarakat. Iya, tapi kalau Andi, saya dengar malahan karena orang tuanya maaf tadi bercerai, malah menimbulkan tingkat kepedulian semakin tinggi. Iya, pasti bukan hanya kita yang merasakan kayak gitu, kayak rasa kehilangan atau apa, sulit dibantu atau gimana, pasti lebih banyak, karena kita sudah merasakan apa salahnya kita membantu. Gitu bang. Oke, kalau Sandi ya, impian besarnya terhadap komunitas yang Sandi pimpin sekarang ini, impian besar lah, kira-kira mau jadi apa nih komunitas ini? Kepengennya mau jadi seperti apa? Kami mau bentuk yayasan aja bang. Yayasan aja yang penting bang, untuk anak-anak yang kurang mampu, yang membutuhkan lah ibaratnya, yang dari segi pendidikannya kurang. Karena tingkat kemiskinan, karena pendidikan sama kemiskinan ini saling apa bang? Saling menjadi suatu masalah gitu lah. Kemiskinan, pendidikan, kriminalitas. Ya, orang nggak mampu, nggak sekolah, akhirnya berbuat kriminalitas. Jadi kalau Andi bantu dari kemiskinan dan pendidikan, mudah-mudahan nih orang hidupnya juga bener ya. Nggak jadi itu ya kira-kira yang Andi inginkan dari dan itu juga yang melatar belakangnya dimasuk ke Fakultas Hukum bang. Kamu Fakultas Hukum di Universitas Bung Hatta. Jadi cita-citanya mau jadi sarjana hukum, tapi mau jadi apa? Maksudnya mau jadi apa nih? Jaksa. Jaksa. Kalau ada rezeki jadi jaksa atau nggak jadi gubernur bang, bisa jadi kan? Bisa. Amin. Presiden juga bisa. Presiden, direktur. Tapi untuk sekarang kita berpikir tuh yang bisa banyak membantu orang lah bang. Kalau kita udah jadi, ibaratnya kalau udah jadi gubernur atau minimal anggota dewan lah, dewan legislatif lah, kita pasti bisa membuat pergerakan baru gitu bang. Mudah-mudahan kalau udah jadi sih ini omongan masih diingat ini. Amin. Kan udah kerekam bang. Karena biasanya kalau udah jadi nanti beda lagi ini. Insya Allah bang. Insya Allah ya. Oke. Ya kalau dalam beberapa bulan yang akan datang atau beberapa bulan ini apa ada kegiatan lagi nih dari komunitas Kardus? Aku sebenarnya dengar Kardus itu dari awal. Ini maaf ya bukan berarti aku mikirnya tuh Kardus ya adalah Kardus yang atas Kardus itu sebenarnya. Nah kalau sekarang nih dalam beberapa bulan atau ada nggak planning pekerjaan atau apa yang sifatnya mungkin kita tidak melihat sesuatu pekerjaan itu karena adanya masalah, tapi kita maintain mungkin ada program kerja lah mungkin dalam kalau untuk sekarang ini sebenarnya Andi hari Senin udah pergi ke Bukit Tinggi bang untuk rapat SDGs. Apa tuh deh? Rapat SDGs. Apa itu boleh terangin ya? SDGs tuh
forum di bawah Kementerian Desa Peningkatan Pilar Sosial itu, Bang. Jadi kami karena terhimpun dalam SDGs sekarang, kebetulan kemarin dapat penghargaan dari Gubernur, Bang, Komunitas Kardus Minangkabau. Ada sekitar kurang lebih 10 LSM yang diberikan penghargaan oleh Gubernur, dan alhamdulillah kami termasuk ya? Iya. Untuk program kerja paling di forum SDGs itu kami terangin, Bang. Oke, nah ini terakhir untuk Sandi, mungkin Sandi bisa sampaikan ke teman-teman yang lihat nih. Ya, apa sih yang ingin Sandi sampaikan ke teman-teman ya, sehubungan dengan Sandi sebagai seorang ketua komunitas. Nah, mungkin mau mengajak teman-teman untuk menggerakkan teman-teman, memanfaatkan atau lah. Kira-kira ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di rumah supaya lebih berjiwa sosial gitu? Sebenarnya lebih ke pemuda yang lagi. Ya, pemuda lah ya. Gitu yang tua-tua berarti yang liatin aja. Ya. Ini lebih ke pemuda. Ya, karena pemuda kita aja. basicnya pemuda. Ya, sama. Basic kita sama. Ah, Iya, kan dulu pernah muda. Kalau di undang-undang pemuda tuh umur 16 sampai 30, Bang. Aku udah lewat. Jiwa masih muda ya, Bang. Jiwa masih muda. Iya. Jiwa masih muda. Iya, boleh San. Coba San, kira-kira apa San? Kita kasih pesan ke teman-teman di yang nonton supaya ini loh untuk pemuda segala macam lah. Orientasi pemuda di lingkungan yang berbasis masyarakat itu sangat penting, Bang, karena pemuda memiliki semangat, pemuda memiliki pemikiran-pemikiran baru. Cuman kurangnya potensi ada, cuman yang memotorinya kurang ada. Jadi itulah harus kita tingkatkan jiwa kepedulian kita untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Karena kebanyakan pemuda sekarang udah terkontaminasi pemikirannya dengan hal-hal yang lain. Pasti kalau kita bicara soal pemuda, kita tunjukin lah pemuda tuh yang kata Soekarno, berikan aku 10 orang pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Tapi pemuda yang bagaimana? Pemuda yang seperti apa? Apakah pemuda yang hanya nongkrong gak jelas, ngomong-ngomong yang gak jelas? Atau kayak pemuda Erwin ya, kayak Erwin. Atau pemuda yang memikirkan negara, bangsa dan masyarakatnya. Gitu. Setuju, sangat nasionalis sekali. Iya. Calon gubernur, Bang. Oh iya. Oke, random people ya tadi Sandi ini luar biasa karena masih muda tapi jiwa sosialnya tinggi. Ya, saya juga sebenarnya salut juga untuk teman-teman yang masih muda-muda ini bisa memikirkan orang lain karena saya sendiri mikirin diri saya aja nggak selesai-selesai. Gitu. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan itu rumah kardus ya tadi ya, komunitas kardus ya, komunitas kardus Minangkabau ini bisa terus jalan ya, bisa membantu orang-orang yang mungkin kesulitan ya, dan juga bisa ngajak teman-teman pemuda ya, remaja yang semua punya jiwa yang sama sosial itu bisa bergabung, nggak harus di tempat komunitas kardus tapi juga kita bergerak untuk sama-sama memikirkan orang-orang di sekeliling kita ya. Supaya kita nggak mikirin diri sendiri tapi orang lain juga perlu kita bantu. Karena kalau kita bantu orang lain, insya Allah itu sama juga membantu diri kita Sandi ya. Oke teman-teman ya, ini episode kali ini dengan komunitas Kardus Minangkabau. Laskar Generasi Peduli Sosial Minangkabau. Ulang-ulang deh. Laskar Generasi Peduli Sosial Minangkabau. Oke, itu tadi ya, nggak usah kita ulangi lagi ya. Mudah-mudahan berguna buat random people di rumah ya, ambil pelajarannya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bergabung San, itu kemana San? Bisa hubungi Andi atau ke akun media sosial kami, Bang. Apa nama akun media sosialnya? Kardus_Minangkabau. Kardus_Minangkabau. Ya, Instagram. Nanti ditampilin di atau ke nomor WhatsApp Andi pribadi bisa juga, Bang. Nanti kita cantumin juga nomor WhatsApp ini ya nanti ya. Oke, jadi mungkin ada teman-teman juga yang punya jiwa sama dengan Andi tapi nggak tahu tempat penyalurannya di mana. Untuk wadahnya gitu. Wadahnya di mana ya. Nah, ini ada salah satu wadah anak muda ya yang keren yang teman-teman bisa ikutin ya. Jadi silakan nanti kalau udah lihat bisa hubungin Sandi ya. Oke teman-teman, random people semua, itu aja episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua yang mendengarkan. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya karena selalu ada cerita dari setiap orang biasa. Terima kasih, salam random people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.